Nah, setelah dicuci seperti ini, ya, tadi ini kotor sekali. Ini kisi-kisinya ini kotor sekali. Setelah dicuci, nanti sebaiknya dikeringkan dulu. Kalau nggak dikeringkan sebenarnya nggak apa-apa, cuma nanti kalau pas dinyalakan airnya kemana-mana, cipratan airnya kemana-mana. Oh ya, yang sering mengalami blower atas berbunyi ketika dinyalakan itu ininya. Nah, ini karet, cuma di dalamnya sini ada bos dari kuningan atau semacam bearing, tapi bukan bearing ya. Jadi dia bos dari kuningan. Ini dilepas dulu. Ini kendorkan ini aja. Bautnya ini dikendorkan ya. Nanti agak dibuka sedikit ini bisa ditarik. Nah, dikasih Vaseline. Kasih Vaseline atau tetesi oli, jangan pakai WD cepet kering ya. WD cepet kering. Kalau saya sih saya kasih oli sedikit sama Vaseline. Vaseline-nya ya yang agak bagus, karena kalau yang biasa-biasa juga sering kering, percuma nanti. Nah, kalau dinamonya ini lumayan awet ini. Ini dinamonya lumayan awet. Aman. Oh ya, yang juga mengalami mungkin blower atas mati, blower Serena C24 mati, dicek fuse-nya kemana-mana nggak ada masalah. Ini jangan lupa, ini fuse yang di sini tuh dicek. Ini. Nah, ini kan ketutup gini. Nah, ini ketutup gini. Kalau kita perhatikan, ini ada fuse-nya. Nah, ini sering terlewatkan karena ini tertutup. Oke, ini sudah saya bersihkan ya. Ini saya angin-anginkan gini aja karena cuacanya mendung sekali. Oh, ini udah mulai agak cerah, tapi masih situasinya syahdu. Ngomongnya berlepotan, belum sarapan. Ini hari Minggu, pagi tanggal 14 bulan November. Ini sudah bersih, tinggal kita rangkai ulang. Ini saya siapkan air sabun untuk membersihkan kisi-kisi evapnya. Oke, saya lanjut lagi. Oke, ini sekarang kita perhatikan di blower atas Nissan Serena C24. Ini kalau kita perhatikan, nah ini kan kotor nih. Ini kotor. Ini kita semua bisa bersihkan sendiri ya. Kita bisa bersihkan sendiri dengan peralatan yang sangat sederhana, tanpa harus kita ke tukang AC dan membuang freon yang ada. Yang hanya perlu kita siapkan itu obeng plus sama obeng minus kecil untuk mencongkel. Nah, ini tutupnya ya. Ini kalau kotor dibersihkan ya, bersihkan. Ini resistornya, resistor landak kalau saya bilang, karena ini kayak rambut landak ini ya. Nah, ini bisa kita bersihkan ya. Nah, ini melepasnya ini cuma dengan baut baut plus ini tadi di sini. Ini bautnya di sini. Nah, ini dia. Ada agak lumayan. Saya hanya menggunakan alat ini. Ini aja. Ini. Nah, ini segera kita mulai lagi untuk membersihkan itu ya. Ini joknya saya tarik dulu. Bentar, ini saya pos ya. Oke, ini sudah tadi saya siapkan air sabun ya. Ini untuk itu kipasnya itu saya cuci di luar. Yang video sebelumnya ini saya cuci. Ini saya siapkan air sabun dengan lap. Sabunnya bebas sembarang. Nah, ini fungsi sikat gigi bekas ini untuk membersihkan kisi-kisinya. Jadi nanti begini. Nah, ini kita tarik gini, kita tarik gini. Memang harus telaten, berulang-ulang. Nah, kalau agak kabur ya gambarnya ya. Nah, oke, nah ini kita tarik-tarik gini. Nanti kita masukkan lagi ke air sabun gini. Terus kemudian kita bersihkan lagi gini. Oke, ini saya bersihkan dulu karena saya nggak bisa untuk sambil pegang HP ini. Pegang kamera HP. Nah, ini mungkin ada yang bertanya, masa AC bisa keluar lendir-lendirnya? Lah, ini aja yang di blower atas. Blower atas itu kan kadang tidak kita nyalakan, tapi ini tetap lendir. Ini saya nggak tahu proses kimianya bagaimana, cuma ini kan ketika ini dingin, evapnya ini dingin,
Ini kan keluar embun, kondensasi ya. Keluar embun, keluar air. Nah, makanya kalau di mobil kan sering kita lihat ada air menetes warna bening ya, bukan yang berwarna hijau atau merah gitu ya. Nah, ini kan hasil dari kondensasi evap ini. Nah, seperti ini kotoran ini. Ini debu-debu yang terkumpul, yang kehisap oleh motor blower, kehisap itu ya. Kipasnya itu. Ini kan kalau AC dinyalakan ini jadi dingin. Nah, udara yang masuk melewati kisi-kisi ini keluar dari sini ke arah belakang itu nanti jadi dingin. Nah, ini pastinya karena ini tidak ada filter untuk yang atas, kotoran akan menumpuk di sini. Kotoran menumpuk di sini. Nah, kena kotoran debu ini, kena air berhari-hari, berbulan-bulan mungkin ya, atau bertahun-tahun. Nah, ini terus kemudian muncul lendir semacam ini. Kita bersihkan aja ini. Nah, ini setelah evapnya. Aduh. Nah, ini setelah dibersihkan ya, memang nggak bisa bersih sekali. Yang penting kisi-kisinya itu tidak tersumbat. Karena ini nanti untuk dilewati udara kabin. Yang sini udara biasa, terus nanti sini udara dingin keluar. Nah, ini sekarang kita pasang kembali motor blowernya. Nah, bagaimana caranya? Yang jelas posisi dinamo ini adalah di sebelah kiri gini, sebelah kiri. Jadi bukan di sebelah kanan ya. Nah, sebagai pengingat juga, ini adalah ada soket ini, soket kabel untuk resistor blowernya. Ini backlight ya. Nah, ini backlight itu karena itu ada panas matahari, sinar matahari. Oke. Ini nanti bautnya itu ada 5. Yang pertama nanti di sini, terus ini ya. Ini, terus kemudian di belakang ini 1. Terus kemudian kiri kanan lagi ini. Ini. Jadi ada 5. Nanti kan nempel di sini sama situ. Nah, ini saya tempel dulu begini ya, diposisikan begini ya, pasti pas karena memang dudukannya semacam itu. Terus kemudian saya ambil satu baut yang panjang ini untuk ditempelkan dulu yang di bagian belakang sini sebagai pemegang. Jadi jangan di sebelah kiri dulu atau di sebelah kanan dulu. Nanti kalau sebelah kanan dulu ini nggak kita pegangin, dia nanti bisa jatuh gini. Takutnya jadi pecah dudukannya. Jadi kita taruh dulu di belakang sini 1, di tengah ya, di sini daerah sini 1. Dia nanti akan. Nah, ini sudah ditempel satu baut di belakang, saya ambil lagi, terus kemudian saya tempel nanti di depan sini, di atas sini, terus kemudian saya pasang gini. Nah, ini menggunakan satu tangan, kalau yang tengah sudah dipasangkan bisa. Nah, oke, nggak usah terlalu kencang ya, pecah nanti karena ini plastik ya. Kita tempel lagi di sini. Nah, ini saya yakin semua orang pasti bisa. Yang jelas dia pernah pegang obeng ya, pernah pegang obeng dan tahu logikanya untuk bongkar pasang ya. Ya ada jiwa utak-atik sedikit lah gitu ya. Kalau memang ada yang memang nggak tahu sama sekali masalah bongkar pasang, memang agak ribet, semudah-mudahnya akan terasa susah gitu. Oke, satu lagi ya. Satu lagi ini udah selesai. Nah, sudah selesai, sudah bersih ya. Sudah selesai, sudah bersih. Ini tinggal yang soketnya ini ya. Soketnya untuk dinamo blower ini kita colokkan di sini. Nih. Nah, semuanya sudah dipaskan, jadi kita nggak perlu khawatir takut untuk salah ya. Oke, setelah ini kita pasang penutupnya ini.
Nah, penutup ini sangat mudah sekali. Ini ya. Ini kebetulan nggak terlalu kotor. Jadi ini bisa saya pasangkan gini ya. Ini saya jeda dulu ya untuk diposisikan. Nah, oke, ini setelah nempel, ini belum saya baut semua. Ini bautnya lumayan banyak. Di sini ada 2, sini 2, terus kemudian sini 2, sini 2. Ini bisa nempel karena ini ada semacam klip-klipnya di sini. Jadi kita posisikan, kita paskan, nanti dia akan nempel. Nah, sama seperti yang tadi, sebaiknya di sini kita pasang dulu. Ini mohon maaf ya, posisinya kadang jelas terang, kadang redup, karena memang saya menghadap tembok. Jadi backlight. Ini ya. Nah, itu bautnya, lubangnya. Saya baut dulu satu gini. Nah, terus saya ratakan dulu ya. Ini harusnya obengnya yang ada magnetnya ini. Nah, ini saya pasangkan biar rata dulu kiri kanannya. Nah, oke, terus kemudian nanti yang sini ya, ini, terus kemudian ini. Oh, ini ada 3 di sini sama sini. Terus yang sebelah sana. Pokoknya dihabiskan, itu dihabiskan. Oke, saya jeda dulu. Oke, ini sudah baut sudah terpasang semua. Ya. Baut sudah terpasang, tinggal kita pasang penutupnya ini ya. Penutup plastik ini. Ini ada apa istilahnya, cowakan di sini. Ini posisinya di bawah. Nah, ini gini, oke. Nah, dah ya. Terus tinggal nanti yang belakang juga ini dinaikkan ke atas gini. Ini harus tangan 2. Nah, sekarang tadi jangan lupa untuk memasang ini selang pembuangan air di kiri kanan ada ya. Nah, sekarang ini untuk kita melakukan pemasangan penutup sampingnya ini, ya, yang ada bolongannya ini yang sebelah kanan, dan ini udah ada R ya, berarti sebelah kanan. Caranya juga sangat mudah. Ini lepas, ini nggak apa-apa, sembarang aja. Caranya sangat mudah. Ini tinggal kita masukkan ke situ, terus kemudian nanti kita tekan ke atas, klak, ini udah terpasang. Dan ini harus tangan 2, kalau tangan 1 nggak bisa. Nah, ini sudah terpasang. Untuk melepasnya mudah. Jadi tangannya kita selipkan ke sini, jarinya tarik aja ke bawah. Ini yang sebelah kiri juga begitu. Kita pasang semacam ini. Saya jeda lagi. Oke, sudah selesai. Ini tadi proses tidak ada 1 jam. Jadi dari bongkar pasang ya, tidak ada 1 jam. Gitu, terima kasih.